Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua ya, kita masih mempelajari hadis-hadis mengenai wudu, perintah wudu. Di dalam hadis qudsi ini dari kitab Futuhatul Makkiyah dari Ibnu Arabi ya. Ya, ini sudah kita susun ya. Ini kitab aslinya ya, Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi. Misikat Al-Anwar ini. Nama kitabnya Misikat Al-Anwar. Kompilasi hadis qudsi dari kitab 110 hadis qudsi Misikat Al-Anwar dan Futuhatul Makkiyah. Misikat Al-Anwar ini ya, relung-relung cahaya artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah idza ahdasa abdi walam yatawaddo faqad jafani ya. Firman Allah, apabila hambaku berhadas tapi dia tidak berwudu, maka dia telah mengecewakan aku. Apabila dia berwudu tetapi tidak melaksanakan sholat atau sembahyang, maka dia telah mengecewakan aku. Dan bila dia sembahyang atau sholat tetapi kemudian tidak berdoa kepadaku, maka dia telah mengecewakanku. Jadi bila kita selesai sholat tidak berdoa ya kepada Allah, Allah kecewa. Apabila dia telah berdoa kepada aku tetapi tidak aku perkenankan, maka berarti aku telah mengecewakannya. Aku bukanlah Tuhan yang mengecewakan. Aku bukanlah Tuhan yang mengecewakan. Sekali lagi, aku bukanlah Tuhan yang mengecewakan. Al-Futuhatul Makkiyah. Jadi ya saudara-saudara ya, bahwasanya setelah kita sholat, kita diperintahkan berdoa ya. Kalau tidak, Allah Azza wa Jalla akan kecewa kepada kita. Nah, hasil dari kumpulan kita juga telah tercetak juga ya, telah kita pelajari dari surah Al-Maidah ayat 6. Nah ini ya, bahasanya Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu dengan sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jadi Allah memerintahkan ya, jika hendak sholat maka berwuduklah lalu mandi. Nah ini dari kita ambil ya dari surah An-Nisa ayat 43 ya, kita cetakkan kemari. Ini ya, yang
Artinya ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan janganlah pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Jadi kita dalam keadaan junub, jangan kita ke masjid terus langsung masuk ya, kecuali hanya melewatinya di jalan saja ya. Sebelum kamu mandi, jadi sebelum mandi jangan masuk dulu ya, atau mandi junub ini. Namun jika kamu sakit atau dalam keadaan sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah ya, bertayamum dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu yang suci, maksudnya ya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Bijaksana, lagi Maha Pengampun. Ini dari surah An-Nisa ayat 43 ya. An-Nisa ayat 43 kita ambil. Ini cara berwudu dan sunah-sunahnya. Membaca ta'awudz atau membaca basmalah. Hadisnya dari Anas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sahih hadisnya. Ini kita ambil dari kumpulan ya. Ini dia. Dari tuntunan ibadah sholat ini ya. Majelis tafsir Al-Quran dan hadis ini. Saya mengambil dari kitab ini, saya pindahkan ke kumpulan hadis yang saya kumpul. Mungkin ada yang kita kumpulkan hadis-hadisnya ini sampai hampir 1000 lembar ya. Tapi ini ada saat ini kita pegang hanya beberapa lembar, ini belum sampai 100 ini. Di dalam flash disk kita buat ya. Jadi itulah tadi ya saudara ya, pemirsa ya, bahwasannya kita itu berwudu dengan nama Allah ya, dengan nama Allah, baik itu ta'awuz, baik itu basmalah. Nah ini lagi hadisnya ya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas, dia berkata, sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW mencari air dan untuk wudhu. Maka Rasulullah bersabda, apakah di antara kalian mendapatkan air? Lalu beliau memasukkan tangannya, ya telah mendapatkan air, ia memasukkan tangannya ke dalam air dan bersabda, berwudulah dengan nama Allah ya, dengan nama Allah berwudu ya, dengan bismillah atau ta'awudz. Maka kulihat air itu keluar dari sela-sela jari beliau, sehingga mereka semua berwudu, hingga orang terakhir dari mereka, Sabit atau perawi hadis yang mendapatkan hadis dari Anas, bertanya, berapa orangkah jumlah mereka?
Ia menjawab, kira-kira 70 orang. Subhanallah ya. Subhanallah. Hadis riwayat An-Nasa'i juz 1 halaman 61 sahih ya. Ini mengisahkan Nabi SAW dengan mukjizat yang diberikan Allah ya. Dengan air yang seember kecil bisa untuk berwudu sampai 70 orang. Keluarlah air dari sela-sela jari tangan beliau. Ya, kita harus banyak mempelajari, juga nanti kita mempelajari insya Allah tentang mukjizat Allah ya. Tapi kita mempelajarinya dari Al-Quran dan hadis-hadis supaya tidak sesat ya saudara ya. Ini hadis yang lain ya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala atasnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini lafaz Abu Daud. Oh, ini sahih berarti ya. Ini mutawatir, sahih. Kita itu wudu itu untuk melaksanakan sholat ya, ibadah-ibadah yang lainnya ya. Ya tidak wudu kalau tidak menyebut nama Allah ya. Tidak berwudu namanya. Ya, menyebut nama Allah itu ya basmalah, ya ta'awudz. Ya, ini hadis yang bawahnya ya. Kita langsung aja teksnya ya. Dari Aus bin Aus As-Saghafi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu, maka beliau memulai dengan membasuh telapak tangan 3 kali, yaitu mencuci kedua telapak tangan beliau. Ahmad dan Nasa'i ya, Ahmad dan An-Nasa'i ya, hadisnya keluaran dari Ahmad dan Nasa'i. Nah, ini yang di bawahnya juga ya, langsung kita baca. Dan Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala, langsung kita bahasakan aja ya saudara ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun, janganlah terus membenamkan tangannya ya, ketika bangun tidur jangan langsung dalam ember itu membenamkan tangannya ke dalam bejana, sehingga membasuhnya 3 kali. Jadi membasuh 3 kali dulu, mencucinya dulu ya tangannya, telapak tangannya di luar bejana. Lalu dia tidak tahu di mana tangannya semalam, karena dia tidak tahu kemana tangannya semalam ya. Tangannya itu entah kemana, dia kan namanya tidur ya. Jadi kita cuci dulu tangan. Ya, ini hadisnya dari Ibnu Abbas ya. Dan Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW qala. Ya, ini kita bahasa Indonesianya langsung ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berwudu, maka gosoklah sela-sela jari tangan dan kakimu. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sahih ini ya, karena mutawatir. Dan ini lafaz dari At-Tirmizi juz 1 halaman 29 nomor 39.
Ini hadis lagi ya. Dari Ubaidillah bin Abu Rafi, dari bapaknya Raya berkata, sesungguhnya apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka beliau memutar-mutarkan cincinnya. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 153 nomor 449. Hadisnya dhaif ya yang ini ya. Memutar-mutarkan cincin itu ya, ini dhaif hadisnya dari Ibnu Majah. Tapi bila itu dianggap baik ya dilaksanakan saja yang bagi yang memakai cincin. Berkumur dan menaikkan air ke hidung 3 kali. Caranya ambil air seciduk dengan telapak tangan kanan, separuh masukkan ke mulut, air itu berkumur-kumur serta menggosok gigi, dan separuhnya lagi dimasukkan ke hidung untuk membersihkan hidung dengan tangan kiri. Ini hadis yang lain lagi ya, saudara. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu berwudu, hendaklah memasukkan air ke hidungnya, kemudian dia hembuskan ke hidungnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Al-Bukhari 1248, berarti jilid 1 ya, nomor 48 ya. Ini nanti di sini hadis Bukhari ya saudara-saudara ya. Ini kan Sahih Bukhari-nya 3 jilid ini ya. Ini hadis dari Amr ya, Amr dan bapaknya ya. Dari Amr dari bapaknya, dia berkata, aku menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Sa'id tentang wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Sa'id minta diambilkan bejana berisi air. Lalu dia memperagakan wudhunya Nabi SAW kepada mereka. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur, menghirup air ke hidung dan menghembuskannya tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya dan membasuh mukanya 3 kali. Lalu membasuh kedua tangannya sampai ke siku 2 kali. Kemudian memasukkan tangannya lalu mengusap kepalanya ya, kepala itu diusap ya. Dengan kedua tangannya ke depan dan ke belakang. Sekali saja kepala ya. Di dalam hadis-hadis yang lain juga sekali saja. Jadi kepala itu sekali saja diusap. Diusap depan dan ke belakang, lalu dibalikkan kembali. Nanti dalam hadis lain dibalikkan kembali dan ujung jari masukkan ke dalam lubang telinga, dan jari jempolnya mengusap belakang daun telinga.
hingga kedua kakinya ya. Ini hadis Al-Bukhari sangat sahih ya. Satu jadi 1 halaman 55 ini ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya saudara-saudara ya. Banyak hadis-hadisnya. Dasar-dasar untuk kita berwudu saya telah mengumpulkannya. Beberapa halaman kalau nggak salah, ini 18 halaman untuk wudhu saja ya. Ini pada halaman 5 baru. Untuk yang mau kumpulan hadis yang kita kumpulkan ini ya boleh saja menghubungi saya ya, karena saya yang mengumpulkan, saya yang mengetik, saya yang mencetaknya juga ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.